Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. 25 juta euro jadi batas Inter untuk berinvestasi di Januari. Inter Milan dipastikan akan aktif pada bursa transfer musim dingin mendatang, dengan manajemen klub berupaya menutup sejumlah kekurangan dalam skuad asuhan Christian Cifu. Menurut laporan Tuttosport, prioritas utama Inter pada Januari adalah menemukan pengganti yang sepadan untuk Denzel Dumfries, cedera pergelangan kaki yang dialami bek asal Belanda itu, dan rencana operasi yang akan dijalaninya, memaksa Nerazzurri untuk segera mengambil langkah konkret di pasar transfer. Sejumlah nama telah masuk dalam radar Inter. Marco Palestra menjadi target impian klub, namun upaya memboyongnya dari Cagliari diperkirakan tidak akan mudah, baik dari sisi negosiasi maupun nilai transfer. Meski demikian, kebutuhan akan wingback baru membuat Inter tetap berkomitmen untuk mendatangkan pemain di posisi tersebut dalam waktu dekat. Selain Palestra, Inter juga memantau Brock Norton-Cuvi dan Idrissa Toure sebagai alternatif yang lebih realistis. Manajemen klub disebut telah menyiapkan anggaran sekitar 25 juta euro untuk memperkuat tim pada Januari. Moreto, Bastoni jadi rebutan Barcelona dan klub Liga Inggris, Inter mustahil lepas. Nama Alessandro Bastoni mencuat setelah laporan dari Spanyol, menyebut adanya ketertarikan serius dari Barcelona. Namun, jurnalis transfer terpercaya Matteo Moreto meluruskan spekulasi yang beredar sekaligus menegaskan sikap tegas Inter, Bastoni hampir mustahil dilepas, setidaknya dalam waktu dekat. Moreto mengonfirmasi bahwa ketertarikan Barcelona terhadap Bastoni memang nyata. Bahkan, Direktur Olahraga Blaugrana, Deco, disebut sempat berada di Milan dalam rangka memantau sejumlah peluang pasar. Benar Bastoni disukai Barcelona, tapi bukan hanya mereka. Banyak klub top Eropa, termasuk dari Liga Inggris juga mengaguminya, ungkap Moreto. Kami mengonfirmasi bahwa dalam beberapa hari terakhir Direktur Olahraga Barcelona, Deco berada di Milan untuk urusan pasar transfer dan untuk memahami kemungkinan perkembangan. Namun kekaguman tersebut berbenturan dengan realita. Inter mematok valuasi sangat tinggi untuk Bastoni, menjadikannya salah satu bek termahal di Eropa saat ini. Ditambah lagi, faktor terpenting adalah keinginan sang pemain sendiri. Hakan Calhanoglu dan Darmian akan absen di semifinal Supercoppa. Inter Milan dipastikan tidak dapat menurunkan Hakan Calhanoglu dan Matteo Darmian pada laga Supercoppa Italiana melawan Bologna. Pertandingan tersebut akan digelar di Riyadh pada Jumat mendatang. Menurut laporan Sky Sport Italia, kedua pemain harus menepi meski ikut bertolak ke Arab Saudi bersama rombongan tim. Kondisi fisik menjadi alasan utama absennya Calhanoglu dan Darmian dari laga penting tersebut. Calhanoglu masih belum mencapai kebugaran pertandingan usai mengalami cedera otot dalam laga Liga Champions melawan Liverpool pada pertengahan pekan lalu. Cedera tersebut juga membuat gelandang asal Turki itu absen saat Inter bertandang ke markas Genoa, di ajang Serie A akhir pekan kemarin. Meski masuk dalam daftar pemain untuk Supercoppa Italiana, staf pelatih Inter memilih bersikap hati-hati. Christian Cifu tidak ingin mengambil risiko yang dapat memperparah kondisi Calhanoglu. Dalam sesi latihan terbaru, pemain berusia 31 tahun itu menjalani program terpisah dari rekan-rekannya. Waktu Frattesi di Inter Milan hampir habis. Roma, Newcastle, dan Napoli siaga. Masa depan David Frattesi bersama Inter Milan berada di persimpangan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, gelandang timnas Italia itu berpotensi meninggalkan Nerazzurri pada bursa transfer musim dingin 2026. Roma dan Napoli disebut berada di posisi terdepan, sementara skenario mengejutkan berupa tukar guling dengan Khéphren Thuram juga mulai mencuat. Situasi ini menandai perubahan besar dibanding beberapa bulan lalu, ketika Frattesi masih dianggap bagian penting dari proyek jangka menengah Inter Milan. Situasi Inter juga mengalami pergeseran signifikan.
Jika sebelumnya ada pantangan menjual Fratesi ke rival langsung, kini fokus utama klub hanyalah mendapatkan dana segar. Angka yang beredar berada di kisaran 30 juta euro. Dengan sikap baru ini, Inter tak lagi menutup pintu bagi klub-klub seperti Juventus, Napoli, Roma, hingga Newcastle. Semuanya pernah melakukan pendekatan di masa lalu dan kini berpeluang kembali. Stramaccioni puji Inter jelang jadwal berat, tim paling meyakinkan di Serie A. Inter Milan kembali menjadi pusat perhatian dalam persaingan panas Scudetto musim ini. Meski mengalami pergantian pelatih pada musim panas lalu, performa Nerazzurri justru kian solid. Hal ini mendapat pengakuan langsung dari mantan pelatih Inter, Andrea Stramaccioni, yang menilai skuad asuhan Christian Cifu sebagai tim paling meyakinkan di Italia saat ini. Kemenangan atas Genoa pada pekan lalu menandai 3 kemenangan beruntun Inter di Serie A. Gol cepat dari Jan Bisek dan sang kapten Lautaro Martinez memastikan Nerazzurri memperpanjang rekor tak terkalahkan, menjadi 13 laga kontra Genoa. Hasil tersebut juga membawa Inter naik ke puncak klasemen, unggul 1 poin atas AC Milan, sementara juara bertahan Napoli membuntuti di posisi ketiga dengan selisih hanya 2 poin. Kekalahan Napoli dari Udinese semakin mempertegas bahwa perburuan gelar musim ini akan berlangsung hingga pekan terakhir. Inter Milan siapkan kontrak baru untuk Lautaro Martinez dalam 12 bulan ke depan. Inter Milan kembali menunjukkan komitmen jangka panjang mereka terhadap sosok kunci tim. Raksasa Serie A tersebut dikabarkan siap menawarkan kontrak baru kepada Lautaro Martinez, striker andalan sekaligus ikon Nerazzurri, dalam kurun waktu 12 bulan ke depan. Langkah ini menegaskan posisi El Toro sebagai fondasi proyek Inter, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menurut laporan Il Giorno yang dikutip FC Inter 1908, manajemen Inter Milan sudah mulai merancang perpanjangan kontrak baru untuk Lautaro. Meskipun sang pemain baru menekan kontrak terakhirnya pada musim panas 2024. Saat ini, Lautaro terikat kontrak hingga 2029. Namun, Inter tak ingin menunggu hingga mendekati akhir masa bakti tersebut. Meski nantinya sang striker akan berusia 32 tahun ketika kontrak saat ini berakhir, klub tetap yakin bahwa peran Lautaro akan tetap krusial dalam jangka panjang. Resmi, Dumfries jalani operasi pergelangan kaki, bakal absen 2 bulan bela Inter Milan. Denzel Dumfries telah menjalani operasi pergelangan kaki, sebuah langkah medis yang membuat wingback andalan Inter Milan itu harus menepi cukup lama dari lapangan hijau. Melalui pernyataan resmi di situs klub, Inter mengonfirmasi bahwa pemain tim nasional Belanda tersebut menjalani tindakan bedah untuk menstabilkan masalah kronis pada pergelangan kakinya. Operasi ini dilakukan setelah cedera yang dialami Dumfries tak kunjung membaik dalam beberapa pekan terakhir. Masalah Dumfries bermula pada awal November, tepatnya saat Inter meraih kemenangan kandang di Serie A atas Lazio. Dalam laga tersebut, kaki Dumfries tertimpa tubuh Mattia Zaccagni yang terjatuh dengan posisi canggung, menyebabkan keseleo serius pada pergelangan kaki sang pemain. Meski awalnya cedera tersebut tampak tidak terlalu mengkhawatirkan, nyatanya Dumfries terus merasakan nyeri dan ketidakstabilan. Kondisi itu membuatnya menepi lebih dari 1 bulan tanpa bisa kembali memperkuat Inter. Cifu akan percayakan Josep Martinez untuk kompetisi Supercoppa. Laga kontra Venezia sejauh ini masih menjadi satu-satunya penampilan Josep Martinez bersama Inter. Setelah itu, perjalanan kiper asal Spanyol tersebut mengalami perubahan signifikan akibat tragedi di luar lapangan yang memengaruhi rencana awal Christian Cifu terhadap dirinya. Kini, Martinez dinilai mulai mampu bangkit dan meninggalkan masa sulit yang sempat membayanginya. Dalam waktu dekat, peluang baru berpotensi terbuka. Berdasarkan informasi yang dihimpun FC Inter 1908, Cifu tengah mempertimbangkan untuk memberi kepercayaan kepada Martinez pada pertandingan berikutnya.
Inter dijadwalkan bertolak ke Riyadh dan akan menghadapi Bologna pada Sabtu dini hari mendatang, dalam laga semifinal Supercoppa Italiana. Dalam skenario tersebut, Yann Sommer berpeluang diistirahatkan setelah rangkaian pertandingan padat yang telah dijalani. Situasi ini membuka kesempatan bagi Martinez untuk kembali tampil, dan membuktikan kapasitasnya di bawah mistar gawang Nerazzurri. Bagi mantan penjaga gawang Genoa itu, laga di ajang Supercoppa bisa menjadi momentum penting untuk menegaskan perannya di skuad Inter, sekaligus menandai babak baru setelah periode sulit yang sempat menghambat perjalanannya bersama klub. Inter Milan jadikan Belgali target utama di bursa transfer Januari. Inter Milan dikabarkan telah mengidentifikasi wingback Hellas Verona, Rafik Belgali, sebagai target utama untuk memperkuat sisi kanan mereka. Menurut laporan Sport Mediaset yang dikutip FC Inter 1908, nama pemain asal Aljazair tersebut kini berada di urutan teratas daftar belanja Nerazzurri pada Januari tahun 2026. Situasi darurat yang dialami Inter membuat pergerakan ini menjadi krusial dan mendesak. Dalam situasi tersebut, Rafik Belgali muncul sebagai solusi ideal. Pemain berusia 23 tahun itu tampil menonjol bersama Hellas Verona musim ini, bermain di bawah tekanan tim papan bawah. Belgali justru menunjukkan perkembangan signifikan. Statistiknya cukup impresif, 2 gol dari 15 penampilan Serie A sejauh musim ini, sebuah catatan yang terbilang solid untuk seorang wingback. Kecepatan, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta kontribusi ofensifnya membuat Inter Milan melihatnya sebagai profil yang cocok dengan sistem permainan mereka. Mario Rui soroti persaingan Scudetto, Inter dan Napoli unggulan, Milan dan Roma wajib diperhitungkan. Persaingan papan atas Serie A musim ini kian memanas dan penuh kejutan. Mantan bek Napoli, Mario Rui, memberikan pandangannya terkait ketatnya perburuan Scudetto yang menurutnya sudah ia prediksi sejak awal musim. Dalam wawancara bersama Rai Radio Finanza, Mario Rui menegaskan bahwa musim ini menghadirkan keseimbangan yang jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, Inter Milan memimpin klasemen dengan koleksi 33 poin. Namun menurut Mario Rui, posisi puncak sama sekali belum aman karena banyak tim memiliki kualitas dan kedalaman skuad yang mumpuni untuk bersaing hingga akhir musim. Mario Rui menilai bahwa keseimbangan di Serie A bukanlah sebuah kebetulan. Ia menyoroti bagaimana banyak klub melakukan pembenahan signifikan, baik lewat bursa transfer pemain maupun pergantian pelatih. Saya memang sudah memperkirakan keseimbangan seperti ini di Serie A, ujar Mario Rui. Banyak tim memperkuat diri dengan pemain baru, sementara yang lain berkembang lewat kedatangan pelatih baru. Saya membayangkan musim yang indah, intens, dan penuh persaingan.